Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Semuanya sehat, semuanya masih ceria, masih semangat. Bertemu lagi di ibadah anak pagi hari ini ya Kak Indrawan ya? Iya. Ya. Pagi hari ini kita dipandu oleh Indrawan, Kakak Indrawan, Kakak Vinta dan Krisna. Kakak Krisna. Sebelum kita masuk ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan sambil bergoyang ya Kak ya. Oh iya, kita puji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita karena Allah sangat mengasihi kita, maka kita wujudkan kasih kita dan memuji nama Tuhan. Iya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulangi satu kali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, kita habis olahraga ya Kak ya. Pasti kita makin semangat, benar gak sih? Oh iya. Pasti langsung semangat. Pasti, dan kasih Tuhan selalu tetap. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya, meskipun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak akan pernah beranjak dari hidup kita. Amin ya adik-adik semuanya. Semuanya semakin kita bersemangat memuji nama Tuhan, pasti berkat-berkat dari Tuhan selalu melimpah untuk kita dan keluarga kita. Nah, sebelum kita masuk ke firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya Kak ya. Iya. Kita akan berdoa pembukaan, kita akan berdoa duduk yang manis, sikap berdoa yang sempurna. Kita menghadap ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dari kami tidur hingga kami boleh Engkau bangunkan, melihat papa mama, kakak dan adik kami. Engkau perbolehkan kami untuk merasakan nikmat yang Engkau berikan saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersekutu beribadah sekolah minggu. Berkati kami, jagai kami, dan biarkan Tuhan selalu memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah apa yang kami dapat saat ini akan menjadi berkat buat kami dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saat ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang
Kita ulangi satu kali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Markido, mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini Engkau mengizinkan kami bersekutu bersama dengan teman-teman meskipun secara online. Kiranya firman Tuhan boleh merasuk di dalam hati kami dan kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku dan kau spesial di hati Tuhan. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, karena Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak dan orang tua. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anak dan orang tua. Anak-anak, hari ini kita belajar untuk peduli kepada saudara dan teman ya. Sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi
supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini apa ya? Anjing. Iya, anjing. Anjing-anjing ini keren ya. Lihatlah ukuran tubuhnya. Lihat bulunya. Siapa yang mau? Siapa yang punya anjing di rumah? Apakah anjingmu istimewa? Apakah engkau menyayanginya? Apakah anjingmu menyayangimu juga? Lihat anjing ini, lincah sekali. Badannya terlihat sehat, kuat, gagah, garang, dan menakutkan ya. Telinganya yang naik ke atas menyatakan kewaspadaan. Matanya yang tajam menatap ke depan menunjukkan bahwa anjing ini adalah anjing yang cerdas. Ini adalah anjing Belgian Shepherd. Adik-adik, kita biasa menyebutnya anjing penggembala dari Belgia. Karena kewaspadaannya yang tinggi, kelincahannya, kepandaiannya, maka anjing ini sering dijadikan anjing polisi. Anjing polisi bagaimana ya? Maksudnya, anjing ini sering dijadikan partner kerja atau rekan kerja Bapak polisi dalam menangkap penjahat. Keren ya? Sesuai dengan namanya, Belgian Shepherd adalah anjing penggembala yang pintar. Dia bisa loh menggiring kawanan domba masuk ke dalam kandang. Dia juga bisa menghalau kawanan domba dari hewan liar yang akan memangsa para domba itu. Tatap saja matanya. Tajam sekali. Terus, apakah anjing penggembala ini bisa jadi guru untuk mengajar hewan lain? Apakah anjing penggembala ini bisa membacakan cerita untuk binatang lain? Bukan begitu ya adik-adik. Kalau gambar ini adalah gambar jepretan fotografer terkenal dari Jerman yang bernama Tanja Brand. Ini dia Ibu Tanja Brand. Ibu ini melihat adanya persahabatan dari seekor anjing penggembala dan seekor burung hantu. Loh, kok bisa? Ceritanya begini. Ingo adalah anjing jenis Belgian Shepherd. Sementara Poldi adalah burung hantu. Ingo berasal dari keluarga anjing polisi. Ia memiliki reputasi yang tangguh. Ya, dia punya nama baik bahwa ia adalah anjing yang tangguh. Tetapi meskipun ia tangguh, ia adalah anjing penyayang dan suka bersenang-senang. Sementara Poldi adalah kependekan dari Napoleon. Namanya cocok ya untuk burung hantu kecil yang manis ini. Kok bisa sih mereka berteman? Begini adik-adik, suatu hari Ingo melihat Poldi, anak burung hantu yang lemah dan kecil. Poldi lebih lambat tumbuh daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Poldi tumbuh sehat, lincah, berukuran besar, dan pandai mencari makan. Sedangkan Poldi sebaliknya adik-adik, kasihan ya. Ketika Ingo melihat Poldi yang lemah dan kecil, muncul rasa sayang di hati Ingo. Ingo ingin melindungi Poldi dari serangan binatang lain. Ingo sangat peduli pada Poldi. Ingo dan Poldi sering menghabiskan waktu bersama. Kadang-kadang
Ingo seperti membisikkan rahasia pada Poldi loh. Rahasia apa ya kira-kira? Apa sih yang diobrolkan mereka berdua? Jadi penasaran ya kita. Anak-anak, dari kisah Ingo dan Poldi itu, kita melihat Ingo begitu peduli kepada Poldi. Sekalipun Ingo adalah anjing, Ingo melindungi dan menjaga Poldi. Ingo bisa bersikap peduli dan perhatian kepada Poldi. Kisah Ingo dan Poldi ini menjadi contoh bagaimana kita harus peduli kepada sesama makhluk. Nah, dari pembacaan Alkitab tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus juga peduli dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus selalu mendoakan murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, meminta kebaikan bagi murid-muridnya. Anak-anak, Tuhan Yesus juga peduli kepada anak-anak dan orang tua. Oleh karena itu, mari anak-anak kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana Ia peduli kepada murid-muridnya dengan cara mendoakan mereka. Anak-anak pasti juga dapat melakukannya ya. Kita dapat berdoa untuk orang tua, untuk teman, untuk kakak, untuk adik, untuk kakek, untuk nenek juga. Dan mungkin kita bisa berdoa bagi tetangga sekitar kita. Kita belajar dari Ingo yang peduli pada Poldi. Kita belajar dari cara Tuhan Yesus peduli kepada kita. Masa kita nggak bisa? Bisa, ya bisalah. Masa enggak? Tuhan Yesus pasti memampukan kita semua. Amin. Adik-adik, bagaimana? Menarik kan ceritanya tentang Ingo dan Poldi? Nah, sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan, di mana kami bisa belajar dari cara Engkau peduli kepada murid-murid-Mu. Kami juga belajar dari Ingo yang peduli pada Poldi, meskipun mereka berbeda. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk peduli kepada sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita tadi mendengar firman Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan adik-adik nanti bisa dititipkan pada orang tua atau kakak atau saudara, dan nanti dimasukkan di gereja dan dimasukkan di amplop ya. Ada amplop khusus nih di gereja. Kalau misal nggak ada amplop khusus, kita bisa pakai amplop biasa ya Kak ya? Bisa pakai amplop biasa, nanti tapi dikasih tulisan ya, persembahan ibadah anak. Nah, nanti dimasukkan di kotak di gereja. Adik-adik, mengapa kok kita harus memberikan persembahan? Ayo, kenapa Kak Vinta? Karena supaya apa yang kita berikan itu bisa memperbesar gereja kita, mungkin gitu Kak. Ya, ini sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, uang persembahan ini yang dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan secara khusus untuk di GKJ Banyumanik. Secara khusus lagi untuk apa? Untuk aktivitas kita semua nih di Komisi Anak. Nah, ini sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Iya. Betul sekali. Dia telah menebus dosa kita. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Oke, kita akan berikan persembahan dan diiringi lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Dan ini sebagai wujud kasih kami kepada Engkau, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Ya Tuhan yang menyucikan dan memberkati persembahan kami ini sehingga berguna bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khusus untuk jemaat-Mu di GKJ Banyumanik. Tuhan tolong kami agar kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kami memberikan persembahan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami, agar anak-anak-Mu ini senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan bersama-sama Jangan Lelah. Kita bangkit berdiri biar kita makin semangat lagi, ya Kak ya? Iya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ulangi satu kali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah kita sudah selesai, tetapi ibadah kita akan kita lanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam adik-adik, mulai dari yang dari Sumatera, di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dimanapun adik-adik berada, kasih Allah senantiasa ada di hidup kita. Jangan beranjak dulu ya adik-adik. Ada apa Kak Sinta? Ada habis ini
penayangan storytelling dari teman-teman kita yang storytelling waktu Paskah. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Setelah selesai baru nanti kita beranjak. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan berkati. Adik-adik, aktivitas kita hari ini membuat amplop persembahan Rioyo unduh-unduh seperti ini ya. Nah, sebelumnya siapkan kertas lipat, warna apapun boleh ya, yang ada di rumah bisa kalian gunakan. Kemudian lem, gunting, dan spidol. Langkah pertama, ambil kertas lipat. Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita lipat lagi bagian kiri dan kanan. Nah, dilipat ke tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian lipat bagian bawah ke atas. Nah, kita bisa memberikan lem pada sisi kiri kanannya. 1, 2, 3, 4. Nah, begini adik-adik ya. Kemudian atasnya kita lipat. Mudah kan? Untuk bagian depannya, kita siapkan kertas lipat warna lain ya supaya kontras. Kemudian kita gambar pohon kelapa. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, kemudian dari gambar itu kita akan potong ya, gunakan gunting. Nah, ini adalah hasilnya adik-adik. Nah, pohon kelapa yang sudah kita potong. Siapkan juga buah kelapa ya. Dari salah satu kertas lipat yang ada, bisa kalian gambar buah kelapa. Nah, cukup 4 saja ya. Setelah itu kita potong. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, mudah kan? Yuk, kita sekarang tempel bersama-sama. Kita tempel ya. Nah, gunakan lem. Nah, kemudian kita tempel buahnya. Nah, letaknya bebas ya. 1, 2, 3. Kak, kalau mau ditambah lagi boleh nggak? Boleh. Ya, berapapun yang kalian mau boleh, silahkan dibuat. Kemudian jangan lupa diberi tulisan persembahan. Rioyo unduh-unduh. Sekolah minggu. Nah, sudah selesai. Mudah kan? Kalian pasti bisa. Halo teman-teman, saya Mika. Saya akan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 1-9. Inilah ceritanya. Minggu pagi, perempuan-perempuan menuju ke kuburan Tuhan Yesus. Dan mereka sambil membawa rempah-rempah yang sudah disiapkan di rumahnya. Mereka kaget bahwa batu penutup itu terbuka dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan ada 2 orang di sampingnya berpakaian bercahaya-cahaya. Mereka pun sangat takut sambil menundukkan kepalanya. 2 orang itu bertanya, "Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Tidak ada ia di sini. Ia sudah telah bangkit. Ingatkah kamu yang dikatakannya waktu di Galilea
di Galilea, anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, akan disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ingatkah kamu yang dikatakan Tuhan Yesus? Mereka pulang ke rumah dan memberitahu kepada 11 murid-murid Tuhan Yesus dan teman-temannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Demikian cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Saat ini Jeta akan menceritakan Lazarus dibangkitkan dari Injil Yohanes 11 ayat 25. Inilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati." Pada bacaan ini menceritakan tentang Lazarus yang sudah mati dan dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan saudaranya Marta dan Maria. Mereka sangat taat kepada Tuhan. Ayat 25 mengingatkan kita bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena iman kita akan membawa kita pada keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Brian. Saya akan menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Diambil dari Injil Lukas 23 ayat 46 sampai 47. Demikian ceritanya. Saat Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka karena disiksa oleh para pasukan dan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, serta kedua telapak tangan dan telapak kakinya berdarah karena dipaku di kayu salib. Saat Tuhan Yesus merasa kesakitan, ia pun berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu." Setelah berbicara demikian, ia pun menyerahkan nyawanya. Setelah kepala prajurit melihat apa yang terjadi, ia pun memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Nah, akhirnya kepala pasukan mengakui Tuhan Yesus tidak bersalah. Demikian teman-teman cerita kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selamat Paskah. Selalu jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita.